Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak videonya. Mengenal kitab-kitab Allah terdapat pada surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengenal kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya percaya, mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu kitab Allah? Kitab Allah yaitu sebuah kumpulan firman-firman Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya, seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua kitab suci dan suhuf diturunkan untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada beberapa kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Taurat yang dalam bahasa Ibrani disebut Torah, yang artinya ajaran diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing kaumnya, yaitu Bani Israel.
Hal itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat Quran surat Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran surat Al-Isra ayat 2. Dalam kitab Taurat ada beberapa isi, di antaranya pertama, isi kitab Taurat mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Kitab Allah yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur secara bahasa Zabaro, yang artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan menggunakan bahasa Kibti, yaitu ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur berisi tentang kumpulan mazmur, nyanyian, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Injil berasal dari bahasa Yunani yang di dalam bahasa Arab dikenal istilah al-Basyarah, yang berarti selamat atau kabar gembira. Kitab Injil berisi tentang ajaran perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauh sifat tamak, serta penjelas atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab Allah yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 623 ayat. Al-Quran berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Demikianlah nama-nama kitab Allah yang wajib kita imani. Ada beberapa sikap yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Nya. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya, selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Ada beberapa ajaran yang terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita dengan melaksanakan ibadah sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh ajaran yang terpuji kepada sesama teman, saling bersalaman sesama teman, dan menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Dan ajaran yang terpuji kepada hewan dan tumbuhan, misalnya memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah, merawat tanaman dalam pot di halaman rumah. Demikianlah
video tentang mengenai kitab-kitab Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.